Hai, selamat datang di channel Potato Tarot. Udah lama kita nggak lihat maskotnya ya. Nah, maskotnya itu ada kok di belakang. Oke, teman-teman. Untuk pembacaan ini, aku ingin membacakan alasan ia yang sangat susah untuk melepaskan kamu. Alasan mengapa ia sangat susah melepaskan dirimu. Kita fokus aja ya, kita fokus aja sama diri kita sendiri, dengan siapa kita ini terhubung dan dengan siapa kita ini dilekati oleh seseorang. Nah, kita akan buka dulu nih teman-teman. Untuk alasan orang yang susah untuk melepaskan kamu. Kita baca alasannya dulu ya. Pertama, di sini aku melihat ya, kamu tuh kayak nggak memaksakan atau memberikan jangka waktu harus saklek gitu ya, untuk dia serius sama kamu, dan hubungannya ini itu mungkin sifatnya rahasia atau secara seksual aja ya. Alasannya itu karena mungkin dia belum siap untuk belum siap untuk serius dan kamu nerima itu ya. Yang kedua, kamu bisa memenuhi fantasi-fantasinya. Ini kita bicara mengenai lasting and fantasi secara seksual ya. Kamu tuh bisa memenuhi itu yang pertama. Kalau dia laki-laki, ini sudah logis ya, kebutuhan biologisnya kamu mengerti maunya bagaimana. Yang ketiga, ya, selalu ada gairah kalau di dekat kamu. Mungkin ada desiran panas atau ada rasa hangat di sekujur tubuh ya. Jatuhnya kayak naik gitu. Yang aku bilang, sorry ya, kalau ini pada bulan puasa aku ngomong kayak gini, tapi aku hanya membacakan yang ada pada kartu. Kamu tuh memenuhi fantasi-fantasinya secara seksual. Dan kamu tuh kayak rela aja, karena kamu suka sama dia, kamu cinta sama dia, ya kamu rela untuk berbuat itu, ya. Di sini ada kartu memories. Nah, memories mungkin dia itu membuka memori lama yang indah, ya. Memori lama yang indah sehingga ya kamu juga menyambutnya. Gitu loh, dia punya memori yang indah sama kamu dan kamu tuh kayak iya ya, kayak gitu loh. Jadi kayak ngikutin dia aja, makanya kenapa dia betah dan susah untuk melepaskan kamu. Di sini aku melihatnya ada beberapa yang dia tuh suka kayak hot and cold. Kadang tuh dia bisa ghosting kamu, kadang dia bisa hilang. Itu memang kayak bagian dari planning kalau aku bilang. Kalau dia terlalu bucin sama kamu, dia juga nggak mau. Terkadang orang ini tuh kayak ghosting aja, kayak nggak ada kabarnya ya. Mungkin di masa lalu dia sempat pergi dari hidup kamu, tetapi sekarang ini bisa aja dia datang kembali untuk say sorry. Dan pada intinya ada saya nggak tahu ya teman-teman. Saya nggak begitu percaya sama sihir ya. Tetapi kemungkinan ini ada afirmasi yang kuat dari dia sehingga kayak magic aja. Kamu kayak termagical sama dia. Dia maunya sama kamu gitu, nggak mau sama yang lain. Dan bagaimana mengupayakan cara ini, itu gimana bisa dia masuk mengendalikan dan mengontrol kamu secara pikiran. Jadi kamu tuh kayak nerima dia aja gitu loh. Apa yang dia katakan ya kamu terima aja. Walaupun ini belum tentu magic ya kan. Tetapi ada hal-hal yang tidak terlihat yang dimanifestasikan sama dia. Dia itu menganggap kamu tuh aset ya, value, ada harganya. Dalam gitu loh. Dia sama kamu tuh sangat dalam karena kamu tuh mungkin orang yang melihat dia dikala dia dalam kondisi yang mungkin lagi terpuruk, lagi jatuh, lagi apa. Cukup memberikan sebuah kenyamanan dan kayak tempat naungan berlindung gitu. Kayak shelter kamunya, ya.
Dan di sini aku ngelihatnya tujuan dia tidak mau lagi pisah sama kamu karena dia punya masa lalu yang harus dia dia move on kan. Kalau aku lihat dia meninggalkan sesuatu di sini, meninggalkan sesuatu kesedihan dari hubungan masa lalu. Jadi kamu tuh orang yang membuat dia untuk move on. Ada di sini intimasi ya teman-teman, secara sensual. Ya aku bilang lagi, ini kuat banget, fantasi, hasrat itu number one di hubungan ini. Jadi ya kembalinya ke sana. Kalau kamu gini loh, cinta itu sebetulnya, kenapa ya kita melihat fenomena yang terjadi adalah kok mau sih pemuda sama janda gitu. Misalnya karena udah tahu kuncinya apa? Pasti masalah ranjang. Jadi terbayang-bayang terus. Itu memang kunci nomor 1 untuk ngebuat orang untuk ngebuat orang tuh keingetan terus ya, cuman itu. Ada orang yang nggak bisa move on dari pasangannya hanya karena gara-gara itu. Ini maaf ya, walaupun kita di bulan puasa, tapi kita ngomongnya bukan menjurus, tapi ya memang kenyataan logikanya begitu. Hasrat itu adalah kunci nomor 1. Kalau kamu di sini udah nggak ada itu ya, rata-rata ya inilah tahun 2023 gitu loh teman-teman. Untuk melihat ketulusan hati dan menerima orang apa adanya tanpa plus-plus itu rasanya kok terlalu tahun 70-an ya. Kalau sekarang tuh orang melihat value. Kalau nggak uang, hasrat. Kalau nggak hasrat, ya apa yang kamu bisa penuhi? Karena dia merasa terpenuhi di sini sama kamu gitu loh. Banyak cerita-cerita yang kayak case kriminal di YouTube ya. Itu yang rela ninggalin pasangannya cuman gara-gara ya gitu masalah itu. Ya kalau kamu di sini sangat mengerti dia mengenai fantasi, mengenai hal-hal yang desire, yang passionate mengenai dia, walaupun nggak 100% itu, tapi 40% aja. Udah, ya ini yang terjadi. Ya susah kan melepaskan kamu. Ya. Sekarang kita akan cek dulu untuk selanjutnya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di kartu ini. Cuman kita harus lihat juga dong, nggak dilepaskan apakah dia nih baik buat kamu atau enggak. Gitu ya, nggak dilepaskan itu kan kita harus tahu indikasi atau niatnya dia kepada kamu. Aku ngelihatnya ada kartu The Lovers. Di sini sih memang ada cinta ya, ada deep soul connection, dan ini sudah menjadi sebuah pilihan dia untuk bisa balancing dalam segala hal sama kamu. Ini yang aku bisa lihat, ada satu yang dalam. Kita lihat lagi alam bawah sadarnya dia. Oke. Dia memang nggak punya orang lain, teman-teman. Gini, ini logika aja ya. Apakah bersama dengan kamu pengeluarannya makin sedikit? Itu juga jadi pertimbangan dari visi misi, walaupun ngomongnya enggak gitu ya, walaupun ngomongnya enggak. Kalau kamu di sini yang ekonominya lebih tinggi, harus kamu dengarkan aku. Apakah ketika dia bersama kamu, dia terbantu secara materi? Kalau misalnya kamu materinya tidak lebih tinggi, berarti di sini kamu memberikan dia sebuah kenyamanan yang benar-benar ya ini tadi, ngerti dia secara jasmani dan rohani gitu, dan memang nyaman sama kamu. Kalau misalnya kamu yang lebih tinggi, yang aku bilang jasmani rohani tadi, plus dia punya jaminan jangka panjang sama kamu. Dalam hal apa? Pasti materi. Ya karena kita melihat
bahwa apalagi kalau misalnya kita wanita, kalau aku wanita, kita tuh adalah pendukung di belakangnya pasangan kita, lawan jenis kita, gitu. Kita bukan tipe yang tidak memberikan rezeki, ya kan? Nah, ini bisa terjadi, teman-teman. Jadi dia tuh sangat sayang kamu, like kamu tuh punya value yang besar. Ketemu sama orang yang kayak kamu itu, yang nolongin dia mungkin tanpa pamrih, itu susah banget gitu ya. Karena teman-teman, dia tuh sebenarnya memiliki sifat sedikit manipulatif ya. Dia punya kemampuan sebetulnya itu magician. Mungkin di masa lalu dia pernah mengelabui pasangannya, kita nggak pernah tahu. Sehingga ini terjadi ya. Dia mau lebih gitu. Ya, kamu sekarang pasangan yang tepat untuk membuat semuanya jadi reality. Apakah ini buruk? Enggak kok. Enggak buruk. Berarti kamu lebih dari pasangan yang dulu kan gitu. Bersama dengan kamu secara alam sadar ya, membuat dia tuh banyak berubah. Ingat ya, aku bilang di sini orang tuh punya sisi baik dan punya sisi buruk. Dia udah nyaman sama kamu, masa depannya terjamin misalnya sama kamu. Kamu mungkin banyak bantu untuk dia bisa terus masih ada dan masih hidup gitu. Kalau seandainya kamu pergi, aku nggak tahu deh siapa yang mau bantu dia sebesar nilai dari kamu ya. Banyak introspeksi, dan aku lihat memang secara banyak perjalanan spiritual yang dia jalani sama kamu. Kita anggap ini adalah duniawi, ini adalah spiritualnya. Jadi kalau duniawi itu alam bawah sadarnya, secara akal sehatnya, aku ngelihat banyak sekali interaksi yang terjadi antara kalian yang itu menumbuhkan jiwa spiritual. Jadi semakin baik lah. Aku bisa bilang dia tuh semakin kayak berkaca dalam diri, semakin merenung. Ada perubahan dari dia dulu yang orang yang mungkin manipulatif jadi baik berkat kamu. Kedepannya, aku lihat ini positif banget kartunya ya teman-teman. Dia tahu sebetulnya apa yang dia mau dari kamu. Di sini kamu tuh membuat dia kuat. Hubungan ini tuh akan jadi sebuah hubungan yang memang tulus dan jujur. Lepas dari, aku bilang lepas dari namanya tekanan-tekanan di masa lalu. Karena bersama dengan kamu dia itu bisa untuk mandiri. Lepas dari masalahnya yang dulu. Oke, kalau dulu dia ini adalah orang yang manipulatif, dia ini adalah orang yang ribet, dia belum bisa move on atau masih inget masa lalunya. Kamu adalah orang yang mengisi kekosongan itu. Jadi semuanya jelas karena aku bisa melihat ada sebuah kejujuran di sini. Jadi kamu tuh kayak menyembuhkan orang yang hidupnya berantakan. Walaupun memang ada pengorbanan yang besar di sini. Mungkin menyita waktu, menyita materi, kamu korbanin buat dia, tapi ada langkah baiknya. Oke. Bagaimana dia melihat kamu di sini? Oh, sayang banget. Dia secara emosi itu sayang banget ya. Dan aku lihat orang sekarang ini melihat dia itu lebih tenang, lebih jelas. Itu berkat kamu. Kalian itu memiliki energi yang saling takut kehilangan. Dia pun takut kehilangan kamu di sini. Dan tujuan akhirnya adalah dia cuman pengen sesuatu yang baru, sesuatu yang istirahat, sesuatu yang tenang. Jadi dia tujuannya dia ke kamu
Dia karena alasan tidak mau melepaskan kamu adalah dia ingin hubungan ini berjalan dengan tenang. Itu aja sih. Gak pengen yang lain-lain. Gak pengen dituntut yang aneh-aneh. Terjadilah semua itu dengan kehendak Tuhan, teman-teman. Kita akan lihat di sini untuk beberapa zodiak yang mungkin muncul. Kalau misalnya memang tidak muncul, gak masalah. Karena pembacaan ini ada atau tidak adanya itu minimal itu 60% ya. Kalau misalnya memang nggak ada zodiaknya atau namanya, maka 60%, tapi kalau ada salah satu ya bisa 80%. Karena kembali lagi ke kamu, percaya apa enggak dengan pembacaanku. Ada Scorpio, ada Aries, ada Leo, ada Pisces, ada Virgo, ada Libra ya. Kemudian kita lihat untuk namanya. Inisial-inisialnya yang mungkin 80% bisa masuk ke sini. B, P, M, J, Q, G, F, S, V. Dan kita lihat lagi. T. Kalau ini salah satunya ada muncul, silahkan ya teman-teman. Salah satu aja dari zodiak atau namanya muncul, maka pembacaan ini akan resonate 80%. Namun kalau nggak ada kedua-duanya, ya mungkin 60% saja. Percaya nggak percaya, aku hanya pembaca kartu. Masalah hidupmu, kamu jalani sendiri. Terima kasih yang sudah ikut readinganku di Potato Tower. See you, bye-bye.